Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mardiana, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AI dari Angkatan 2017, yang ingin mempresentasikan dari hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Portal BIS Nusantara di wilayah Jakarta. Berikutnya latar belakang masalah. Adanya permasalahan pada PT Portal BIS Nusantara yaitu terjadinya penurunan kinerja karyawan selama 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 ke 2020 dengan kategori kinerja baik sebesar 90,27% menjadi 83,19%. Berbanding terbalik dengan kategori kinerja yang kurang baik, terjadi kenaikan selama 3 tahun terakhir. Berikutnya faktor yang mempengaruhi kinerja ada di pelatihan kerja, yaitu efektivitas pelatihan kerja belum mencapai maksimal 80% di tahun 2019, dengan di divisi admin dan sales. Berikutnya faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ada pada motivasi kerja, yang dapat dilihat dari data absensi 3 tahun terakhir, dengan kategori alfa, izin, sakit, dan terlambat. Dengan adanya latar belakang masalah, saya dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, instruktur yang kurang berpengalaman membuat dia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan pemahaman instruktur dalam menguasai materi tidak efektif, sehingga para peserta tidak mendapatkan pengetahuan dan informasi yang memuaskan. Selain itu, terbatasnya tenaga instruktur dalam proses pelatihan, sehingga mengakibatkan kinerja karyawan menurun. Yang kedua, materi pelatihan tidak relevan dengan kondisi saat ini atau terbaru. Materi yang diberikan hanya pengulangan dalam materi yang nilainya kurang dari 80, sehingga menurunkan kinerja karyawan. Yang ketiga, dalam pemberian materi, perusahaan tidak menggunakan materi dari luar, tetapi menggunakan materi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sejak awal berdiri, sehingga materi tersebut menjadi kurang relevan terhadap kondisi saat ini atau kondisi terbaru. Yang keempat, masih terdapat peserta yang tidak bersemangat dalam mengikuti pelatihan dikarenakan masih adanya nilai evaluasi peserta pelatihan yang kurang dari 80, sehingga menurunnya kinerja karyawan. Yang kelima, kurangnya monitoring dari atasan terhadap pelatihan yang diselenggarakan sehingga keterampilan karyawan menurun. Yang keenam, kurangnya kepercayaan diri di beberapa karyawan pada setiap level pelatihan, sehingga dapat menurunkan motivasi kerja. Yang ketujuh, kurangnya dorongan kepada karyawan agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedelapan, pekerjaan dilakukan terkesan monoton sehingga motivasi kerja karyawan menurun. Yang kesembilan, tidak adanya kejelasan di dalam jenjang karir di perusahaan sehingga menyebabkan motivasi kerja menurun. Yang kesepuluh, kurangnya perhatian atasan terhadap karyawan sehingga motivasi kerja menurun. Berikut landasan teori. Menurut Kasmir, pelatihan yaitu proses guna membangun dan menyediakan tenaga dengan meningkatkan keterampilan, keahlian, wawasan, dan perilaku. Pelatihan akan mempengaruhi karyawan sesuai yang perusahaan harapkan. Berikutnya, motivasi kerja. Menurut Mangkunegara, motivasi merupakan kondisi atau energi yang membuat karyawan bergerak sendiri, membimbing, bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Berikutnya, menurut Kasmir, kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang dicapai dengan menuntaskan tugas serta tanggung jawab dalam kurun waktu tertentu. Berikutnya, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Hipotesis O1, tidak terdapat pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Portal BIS Nusantara di wilayah Jakarta.
Hipotesis A1 terdapat pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Portal BIS Nusantara di wilayah Jakarta. Berikutnya, hipotesis O2 tidak terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Portal BIS Nusantara di wilayah Jakarta. H. Hipotesis A2 terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Portal BIS Nusantara di wilayah Jakarta. Hipotesis O3 tidak terdapat pengaruh pelatihan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Portal BIS Nusantara di wilayah Jakarta. HA3 terdapat pengaruh pelatihan kerja terhadap motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Portal BIS Nusantara di wilayah Jakarta. Berikutnya metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu asosiatif kasual dengan cara kuantitatif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner. Berikutnya untuk populasi pada penelitian ini yaitu 115 orang karyawan pada PT Portal BIS Nusantara di wilayah Jakarta. Berikutnya ada teknik sampling yang digunakan adalah random sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 89 orang karyawan di PT Portal BIS Nusantara di wilayah Jakarta. Berikutnya ada analisis data, yaitu uji statistik deskriptif. Yang pertama, pelatihan kerja, yaitu total rata-rata min 3,69. Berikutnya nilai min tertinggi, yaitu 3,76, dengan pernyataan materi yang diberikan lengkap dan mudah dipahami. Berikutnya nilai min terendah, yaitu 3,57, dengan pernyataan setelah melakukan pelatihan, saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah dan cepat. Berikutnya yaitu motivasi kerja, yaitu total rata-rata min sebesar 4,01. Berikutnya nilai min tertinggi 4,54 dengan pernyataan saya memiliki peluang dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang terkait dengan tugas-tugas kerja. Berikutnya nilai min terendah yaitu 3,18 dengan pernyataan kehidupan sosial saat ini di lingkungan kerja perusahaan kurang menyenangkan. Berikutnya yaitu kinerja karyawan. Dengan hasil total rata min 4,3, nilai min tertinggi yaitu 4,58, dengan pernyataan pengetahuan dan keahlian merupakan modal penting bagi saya. Berikutnya nilai min terendah yaitu 4,15 dengan pernyataan saya menyelesaikan tugas yang diberikan selalu tepat waktu. Berikutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dari pelatihan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan untuk datanya valid dikarenakan nilai R hitung lebih besar dari nilai R table. Dan uji reliabilitas dapat dinyatakan reliable dikarenakan Coach Alpha hitung lebih besar dari Coach Alpha table. Berikutnya ada uji asumsi klasik dan uji korelasi. Yang pertama ada di uji normalitas, yaitu histogram. Untuk gambar tersebut dikatakan jika data masih berada dalam kurung dan data pada angka 0 lebih tinggi dari yang lain, maka diasumsikan data tersebut normal. Yang kedua ada p-plot, yaitu jika penyebaran data mengikuti garis diagonal, maka diasumsikan data tersebut normal. Berikutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu dilihat dari hasilnya 0,200, yang artinya lebih besar dari signifikan 0,05, maka data tersebut diasumsikan normal. Yaitu berikutnya ada uji multikolinearitas, yaitu nilai spesifikasi tolerans lebih dari 0,1 dan FIF lebih dari 10. Dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Berikutnya ada uji heteroskedisitas, yaitu spesifikasi tidak membentuk pola atau tidak terjadi heteroskedisitas. Berikutnya ada uji korelasi sederhana X1 terhadap Y. Dari gambar tersebut
dikatakan korelasi X1 terhadap Y sangat kuat dan positif. Lalu ada uji korelasi sederhana X2 terhadap Y yang memiliki korelasi X2 terhadap Y yaitu sangat kuat dan positif. Berikutnya ada uji korelasi berganda X1, X2 terhadap Y. Korelasi ini sangat kuat dan positif. Berikutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji regresi linear sederhana X1 terhadap Y. Y sama dengan 17,074 ditambah 0,344 X1. Jika tidak ada kenaikan nilai variabel X1, maka nilai Y konstan dan koefisien regresinya 0,344. Berikutnya uji regresi linear sederhana X2 terhadap Y, yaitu nilai Y sama dengan 10,625 ditambah 0,425. Yang artinya jika tidak ada kenaikan nilai variabel X2, maka nilai Y konstan dan koefisien regresinya 0,425. Berikutnya ada uji regresi linear berganda X1, X2 terhadap Y. Yang artinya Y sama dengan 11,568 ditambah 0,27 ditambah 0,205. Artinya jika tidak ada kenaikan nilai variabel X1 dan X2, maka nilai Y konstan dan koefisien regresi X1 0,271 dan X2-nya 0,205. Maka variabel yang dominan adalah pelatihan kerja. Berikutnya ada uji T parsial. Spesifikasi T tabel sama dengan 1,987 dan nilai SIK kurang dari 0,05. Uji F simultan, yaitu spesifikasi T tabel sama dengan 3,101 dan nilai SIK kurang dari 0,05. Berikutnya uji koefisien determinasi X1 terhadap Y, yaitu nilai kontribusi X1 terhadap Y sama dengan 64,8%. Berikutnya ada uji koefisien determinasi X2 terhadap Y, yaitu nilai kontribusi X2 sama dengan X2 terhadap Y, yaitu 43,5%. Berikutnya ada uji koefisien determinasi X1, X2 terhadap Y, yang artinya nilai kontribusi X1, X2 terhadap Y yaitu 72%. Kesimpulan untuk pertama itu pelatihan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Portal BIS sementara di wilayah Jakarta. Yang kedua, motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Portal BIS Nusantara di wilayah Jakarta. Yang ketiga, pelatihan kerja, motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Portal BIS Nusantara di wilayah Jakarta. Sarannya bagi perusahaan harus memperhatikan pelatihan kerja agar dapat meningkatkan kinerja karyawan, seperti mengevaluasi hasil dari implementasi pelatihan kerja yang telah dijalani oleh karyawan agar dapat melihat perbedaan setelah dilakukan pelatihan. Dan perusahaan harus memperhatikan motivasi kerja yang dapat dilakukan dengan memberikan motivasi bagi karyawan agar semangat bekerja dan memiliki kreatif dalam bekerja. Berikutnya, bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa meneliti variabel pengaruh pelatihan kerja, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Karena itu akan sangat berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menganjurkan untuk mencari lebih banyak responden dalam penelitian. Karena semakin banyak responden, maka akan semakin banyak pula data yang akan diperoleh. Sehingga hasil penelitian lebih valid, memuaskan, dan lebih memberikan banyak informasi di dalamnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.